Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Apa kabarnya? Hari ini kita di sesi 12 ya. Mata kuliah Public Relation akan membahas sedikit mengenai singkatnya atau poinnya saja mengenai marketing public relation ya. Nah, jadi public relation itu berangkat marketing PR itu berangkat dari alasan kenapa atau apa hubungan antara public relation dan marketing ya. Jadi apa bedanya, apa irisan persamaannya gitu loh ya. Nah, sekarang public relation salah satu bentuk kegiatan komunikasi dari 5 bentuk bauran komunikasi. Jadi ada mencakup 5 tuh. Pemasaran ada di dalamnya ya. Eh, yang digunakan untuk mengkomunikasikan produk atau citra lembaga pada halayak. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang apakah PR itu harus jago marketing atau komunikasi pemasarannya, ya harus ya. Karena PR itu ya berhubungan dengan mengkomunikasikan produk atau citra lembaga gitu ya. Nah, lalu 4 unsur lainnya apa aja nih? Yang pertama, yang kedua berarti kan tadi ada yang tadi ada marketing communication ya. Ya berarti yang kedua ada advertising, promosi penjualan ya, penjualan pribadi, dan pemasaran langsung direct sales. Nah, jadi sebenarnya PR tuh kalau misalnya disebut apa namanya bentuk kegiatannya ya atau apa ya dibentuk sama 5 komponen tadi ya. Jadi ada marketing communication mix ya, ada advertising, ada sales promotion, ada personal selling, ada direct sales. Kelebihan public relation dalam pemasaran memang terletak pada aspek komunikasi yang menjadi alat utamanya. Memang, jadi dari kegiatan PR itu bentuk komunikasi atau aspek komunikasinya yang menjadi alat utamanya ya. Nah, lalu apa sih kaitannya PR sama marketing? Ya? Komunikasi itu adalah salah satu aspek ya, aspek penting dalam pemasaran. Mau jasa, mau barang, ide, citra semuanya lah ya. Komunikasi itu punya fungsi ya untuk menunjang pemasaran lewat saluran ya, serta pesan-pesan yang bersifat informatif dan persuasif. Nah, pekerjaan PR emang tumpang tindih dengan pekerjaan pemasaran dalam tanda kutip ya. Namun demikian, fungsi PR di sini terutama adalah menanamkan kepercayaan pada masyarakat dan pada konsumen akan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi bukan hanya berkaitan atau berbicara mengenai penjualan aja, tapi sudah lebih dari itu, yaitu menanamkan kepercayaan. Dan itu tidak bukan kewajiban marketing atau sales promotion gitu ya, yang cuman menawarkan produk biar beli aja, tapi untuk menanamkan kepercayaan terhadap konsumen akan produk yang dibeli atau akan produk yang akan dikonsumsinya, itu bagian dari PR gitu ya. Lebih dari hanya sekedar membeli, tapi menanamkan kepercayaan. Model yang menghubungkan public relation dengan marketing, nah, terpisah tapi fungsinya sama. Model ini mendekati model tradisional dalam pemasaran dan public relation, di mana masing-masing diberi sudut yang berdiri karena ilmunya berbeda. Marketing bergerak pada sektor pelayanan dan kepuasan konsumen untuk memperoleh laba ya. Nah, PR dibutuhkan karena berperan sebagai dalam sektor citra nih ya, sehingga masyarakat mempunyai kesan yang baik. Nah, jadi ada tuh irisan perbedaannya antara PR sama marketing ya. Nah, dua, sama fungsinya tapi tumpang tindih. Betul, pandangan ini berdasarkan pengamatan bahwa keduanya sama pentingnya ya, tapi terpisah ya. Jadi tetap mempunyai objektif yang tumpang tindih. Bidang yang paling sering tumpang tindih adalah peluncuran produk. Nah, ini yang melibatkan publisitas pers. Perusahaan dapat menentukan apakah tugas ini dibebankan pada bagian marketing atau pada bagian public relation. Ini tergantung dari awal pembentukan rencananya. Mau apa dulu nih?
mau citra dulu atau mau langsung dijual masif misalnya ya, atau mau hanya sekedar untuk awareness dulu doang nih, nggak berbicara tentang penjualan dulu, itu berarti PR gitu ya. Tapi kalau misalnya mau langsung jualan masif nih, langsung tembak langsung di lapangan untuk penjualan ya, yaitu marketing. Jadi apa kebutuhan perusahaan gitu. Ini bisa didiskusikan sekali ya, karena dua-duanya mempunyai pekerjaan yang tumpang tindih di lokasi dan tempat yang sama gitu ya. Tapi mau apa dulu kebutuhan prioritasnya. Nah, marketing sebagai fungsi yang lebih dominan. Pandangan ini merupakan berdasarkan bahwa corporate public relation merupakan bagian dari corporate marketing. Public relation sebagai fungsi yang dominan. Nah, kalau ini yang dominannya PR. Kalau pandangan ini sebaliknya dengan yang di atas. Jadi kalau PR-nya itu harus mengendalikan marketing. Jadi ada semua dari broker tahu per tahun gitu ya, program kerja per tahun, terus target bulanan itu datangnya dari PR yang mengendalikan marketing. Ini sebenarnya balik lagi ke perusahaannya sih, mau yang mana yang didahulukan gitu ya. Kalau yang ketiga kan itu marketing yang fungsinya lebih dominan. Kalau yang yang kedua itu PR-nya yang dominan. Jadi marketingnya istilahnya berdasarkan keputusan para PR-nya gitu ya. Masa depan ada dalam pandangan ini, masa depan perusahaan tergantung pada bagaimana masyarakat terhadap perusahaannya. Jadi misalnya bagaimana citranya, bagaimana kepercayaan masyarakatnya gitu ya, seperti itu. Dan ini juga terjadi di kelompok-kelompok seperti lembaga gitu, keuangan gitu ya, pemegang saham, institusi pemerintah, dan banyak juga yang seperti itu ya. Nah, model yang menghubungkan public relation dengan marketing. Nah, marketing dan PR mempunyai fungsi yang sama. Pandangan ini berdasarkan pemikiran kedua bidang ini telah memasuki area yang berbeda. Nah, kalau ini terpisah nih ya, nggak ada yang dominan, nggak ada yang tidak dominan. Keduanya pembicara tentang pasar dan lingkungan kawasan publik. Keduanya mengenal istilah segmentasi pasar, perilaku konsumen, persepsi, sikap, dan citra gitu ya. Jadi kalau ini ada juga pandangan yang PR-nya dipisah, marketingnya dipisah, dan punya ranah yang berbeda, punya job desk atau wewenang yang sudah masing-masing deh, nggak ada yang lebih dominan dan nggak ada yang nggak. Nah, ada juga yang seperti itu ya. Nah, sekarang berbicara tentang marketing public relation. Tujuan dari MPR adalah untuk mendapatkan kesadaran. Nah, jadi ada awareness nih. Garing ada awareness berarti kan merangsang penjualan ada gitu ya. Berarti membahas tentang penjualan juga ya, pemasaran. Memfasilitasi komunikasi dan membangun hubungan antara konsumen. Nah, jadi harus lebih dekat dengan konsumen. Nah, itu tujuan dari marketing public relation. Perusahaan dan merek produknya. Jadi ada 3 yang terlibat untuk membangun hubungan ya antara konsumen, perusahaannya sendiri, dan juga produknya gitu ya. Kalau misalnya ada juga produk yang terkenal sama perusahaannya aja, produknya nggak terlalu laku. Biasanya MLM nih, MLM tuh produknya apa gitu, cuman dia lebih dekat ke perusahaannya aja gitu. Produknya yang dijual apa belum jelas. Nah, atau begitu juga sebaliknya, ada yang tahu produknya doang, ke perusahaannya nggak terlalu gitu ya. Fungsi pokok MPR adalah mengkomunikasikan informasi yang kredibel, pemberian sponsor event yang sesuai, serta mendukung kegiatan sosial yang menguntungkan masyarakat ya. Juga hal-hal yang berbau dengan CSR gitu ya. Nah, marketing PR merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian program yang merangsang pembelian dan kepuasan konsumen melalui komunikasi berdasarkan informasi yang dapat dipercaya, dan melalui kesan-kesan yang menghubungkan komunikasi perusahaan berikut produknya sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan para konsumennya. Nah, ya, jadi ini rangkumannya teman-teman ya. Jadi apa sih MPR ini, marketing PR ini? MPR yaitu pertama merangsang pembelian dan kepuasan konsumen. Jadi pembelian juga iya dan juga kepuasan ya. Satisfied consumer itu menjadi sasaran PR yang saling mendasar. Kedua,
melalui komunikasi mengenai informasi yang dapat dipercaya tentang kredibilitas ya, karena mengandung konsep publisitas media nih. Jadi pasti ada hubungannya dengan relasi media ya, media relation. Ketiga, melalui kesan-kesan yang menghubungkan perusahaan dengan produknya yang memberi perhatian kepada pentingnya kesan yang terbentuk untuk menghubungkan produk yang dihasilkannya. Keempat, adalah sesuai dengan kebutuhan, keinginan, perhatian, dan kepentingan konsumen. Kelebihan PR dalam marketing terletak pada aspek komunikasi yang menjadi alat utamanya. Komunikasi adalah salah satu aspek penting dalam marketing barang, jasa, ataupun apapun itu. Ya, komunikasi merupakan salah satu aspek penting ya, berfungsi sebagai unsur yang membantu menunjang marketing melalui berbagai saluran serta pesan bersifat informatif dan persuasif. PR jadi bisa sangat efektif ya untuk menopang marketing ya, jika terlebih dahulu diperjelas dalam perencanaan marketing. Jadi nggak tiba-tiba gitu baru ada kasus ini baru nimbrung, baru menopang. Nah, nggak seperti itu, tapi sudah dari awal gitu ya. Nah, fungsinya ya sama tadi ya udah disebutin, awareness ya, memberikan informasi dan edukasi ya, pemahaman ya, menciptakan suasana yang harmonis antara konsumen, produk, dan perusahaan. Nah, ini yang paling berat. Jadi ada 3 unsur ya teman-teman, antara konsumen, produk, dan juga perusahaannya. 3 gitu ya, 3 unsur. Membangun kepercayaan antara konsumen dengan produk ya, tentang kepercayaan. Ya perannya ya sama ya, menumbuh kembangkan kesadaran, membangun kepercayaan konsumen, mendorong antusiasme terhadap suatu artikel sponsor ya, menekan biaya promosi iklan komersial baik di media elektronik maupun media cetak, itu juga bagian dari MPR. Komitmen untuk meningkatkan pelayanan pada konsumen ya, membantu mengkampanyekan produk, mengkomunikasikan terus-menerus melalui media PR. Berupaya secara proaktif menghadapi suatu kejadian negatif yang mungkin akan muncul di masa mendatang. Nah, jadi perbedaan yang salah satu memperjelas juga antara PR dan marketing yaitu mengenai potensi adanya kejadian negatif yang mungkin akan muncul di masa mendatang. Kalau di marketing mungkin itu menjadi hal yang di luar dari ranah, tapi kalau misalnya untuk marketing PR itu termasuk bagian dari perannya gitu ya, untuk menghadapi atau memberikan solusi dari hal-hal yang terjadi tersebut gitu ya, mengenai kejadian negatif yang mungkin akan datang di masa mendatang gitu ya. Membina dan mempertahankan citra perusahaan. Nah, ini tentang brand ya berarti ya, atau produk barang dan jasa baik segi kualitas maupun kuantitas pelayanan yang diberikan kepada konsumennya. Itu sih sebenarnya untuk yang poin-poin pentingnya antara mengenai marketing public relation. Jadi bagaimana hubungan public relation dengan marketing sudah saya jelaskan tadi tentang tentang isunya gitu ya. Seperti itu paling teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih banyak. Sesi 12 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.